Oke, baik Elis, ini sekalian aja ya. Dilanjutkan revisian latar belakangnya. Kemarin tuh masih panjang ya, yang latar belakangnya banget nih masih, ini kayaknya bisa dipersingkat lagi dengan instruksi yang saya kirimkan di WA. Nah selanjutnya ini tinggal sedikit lagi, seperti itu latar belakang, nanti saya periksa lagi. Nih, identifikasi masalah. Pengaruh identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat identifikasi berupa masalah sebagai berikut. Ini masih salah ya. Jadi untuk identifikasi masalah itu jumlahnya udah betul, harus 12. Nah, yang 12 itu diisi apa aja sih? Yang nomor 1, 2, 3 itu tuh diisi dengan variabel yang diangkat dalam judul penelitian. Yang mana dalam penelitian Elis itu Y-nya itu kan keputusan pembelian, berarti keputusan pembelian pada produk Cousin Baby di Kota Bandung belum optimal. Nah, ini ya. Kemudian yang keduanya kualitas produk atau X1-nya ya. X1 pada Cousin Baby di Kota Bandung belum optimal. Nah, kemudian X2-nya itu mengenai promosi ya. Pokoknya nih yang Y, X1 dan X2 menempati posisi 1, 2 dan 3. Nah, kemudian untuk nomor 4 sampai 12 ini tuh diisi oleh variabel-variabel pemasaran di luar dari si 3 variabel yang di atas ini ya. Nah, jadi sampai 12 itu isinya yang nomor 4 sampai 12 berarti itu variabel-variabel pemasaran ya, selain variabel yang diletakkan di nomor 1, 2 dan 3. Dengan pernyataan di belakangnya itu adalah belum optimal. Jadi jangan ada kata-kata seperti ini, menguji pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada produk Cousin Baby. Ini bukan identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu harusnya seperti ini. Diakhiri dengan kata-kata belum optimal. Oke, itu untuk identifikasi. Kemudian berikutnya, nah ini juga perumusan masalah. Jadi sesuai judul ya, kalau judulnya kita membawa Kota Bandung, berarti Kota Bandungnya harus dibawa. Ini kan kalau ini sudah betul ya, ini sudah betul. Nah ini tinggal dilengkapi dengan Kota Bandungnya. Oke, kemudian nah ini penelitian terdahulu yang relevan. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris berarti ini dicetak miring ya. Nih, di italic gitu. Ini berlaku untuk semua serapan bahasa asing yang ada dalam proposal. Kalau bahasa Inggris atau bahasa asing itu dicetak miring. Oke, berikutnya. Kalau ini udah dulu, tapi nanti akan diperiksa lagi. Nah, kemudian ini. Tabel 31 waktu penelitian. Ini dibuat monokrom aja ya. Jadi tidak usah berwarna, hitam putih aja. Kalaupun mau berwarna ini boleh abu-abu. Pokoknya warnanya yang monokrom aja. Nah, kemudian ini operasional variabel. Operasional variabel itu jadi nomornya berlanjut ya, bukan 1, 2, 1, 2 lagi tapi dilanjutkan. Ini kan punya Elis masih 1, 2, 1, 2 kan. Nah, jadi ini tuh dilanjutkan. Di kita itu penelitian masing-masing para variabel harus diwakili oleh minimal 15 indikator. Jadi di sini kalau misalkan nih kualitas produk dimensinya ada 8 kan. Nah, kita ngejar 15-nya dan kita juga ngejar masing-masing dimensi ini harus diwakili oleh 2 pernyataan yang jumlahnya sama. Nah, berarti kan karena 8 dikali masing-masing 2 itu hasilnya adalah 16. Jadi kita jangan ngejar 15-nya tapi kita kejar yang 16-nya karena masing-masing indikator itu harus diwakili oleh jumlah pernyataan yang seimbang. Kalau di sini 2 di dimensi yang pertama itu 2, maka dimensi selanjutnya juga harus 2. Dan kemudian di operasional variabel ini penomorannya ya 1, 2, bukan 1, 2 lagi tapi berlanjut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12. Nih, kurang kan? Ini 12, 13, 14. Harusnya bukan 14. Kalau yang 5 udah diwakili 2, maka yang ke-6 diwakili 2. Yang ke-7 juga diwakili 2 ya. Ini berarti baru 1 ya, harus ditambah 1 lagi.
Dan ini juga harus ditambah satu lagi, sehingga jumlahnya kan yang 6, 11, 12, 17, yang dimensi ke-7, 13 dan 14. Berarti kurang 1 ya. Kemudian dimensi berikutnya, dimensi yang kualitas yang dirasakannya, ini dilanjutkan 15 dan 16. Berarti ini harus ditambah 1 juga ya. Ditambah 1. Sehingga jumlahnya 16. Sama halnya juga dengan promosi. Promosi di sini Elis menggunakan 5 variabel ya. 5 dimensi. 5 dimensi ini tuh harus diwakili oleh indikator yang sama gitu. Karena ini 5, kita ngejar 15, berarti masing-masing indikator itu diwakili oleh 3 cukup ya. 3 kali 5 kan 15. Berarti periklanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ini disesuaikan ya. Kalau ini masih 4, ini 3 aja. Ini 3 juga. Ini 3. Ini 3. Semuanya ini 1, 2, 3. Tapi dengan nomornya dilanjutkan ya. Jadi periklanan 3, promosi 4, 5, 6, penjualan 7, 8, 9. Kemudian hubungan masyarakatnya 10, 11, 12. Dan penjualan langsungnya atau direct marketingnya 13, 14, 15. Berarti ini harus direvisi ya. Harus disesuaikan. Nah, kemudian keputusan pembelian. Keputusan pembelian itu kan ada 6. Ini kenapa ada 5, tolong diperbaiki ya. Karena keputusan pembelian itu, keputusan pembelian dimensinya ada 6. Ada 6. Sehingga kalau dimensinya 6, berarti kita tetap ngejar 15-nya. Dan tetap masing-masing dimensi ini diwakili oleh 3 pernyataan. Berarti nggak bisa 15 ya. Tapi jadinya masing-masing dimensi diwakili oleh 3 indikator, berarti 18. Karena 6 ya. Kan dimensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing indikator ini diwakili oleh 3. 4, 5, 6. Terus indikator yang dimensi yang ketiga berarti 7, 8, 9 ya. Yang keempat 10, 11, 12. Yang kelima 13, 14, 15. Yang keenam 16, 17, 18. Ini jadi nanti Elis harus membuat indikator yang seperti ini. Berarti tadi kan kualitas produk itu dimensinya ada 8. Dengan masing-masing 8 ini masing-masing 2 indikator. Masing-masing ya. Masing-masing 2 indikator. Kemudian promosi itu ada 5 ya. Berarti masing-masing 3 indikator. Yang mana jumlahnya ini jadi 15. Kalau ini jadi 8 kali 2 jadi 16. Nah, kemudian keputusan pembelian. Sama-sama KPS ya. Keputusan pembelian kan 6 dimensinya. Masing-masing diwakili oleh 3 indikator. Karena kalau masing-masing diwakili 2, kalau ini diwakili oleh 2, 6 kali 2 jadinya 12, kita nggak nyampe yang 15-nya ya. Sehingga masing-masing indikator diwakili masing-masing dimensi diwakili 3 indikator yang jumlahnya itu adalah menjadi 18. Oke. Jadi ini tolong diperhatikan ya, karena ini nanti untuk penyebaran kuesionernya. Nah, ini kurang 1. Coba ini tuh yang udah berkurang ya, harusnya keputusan pembelian itu ada 6. Coba buka lagi penelitian seniornya. Yang betul itu keputusan pembelian ada 6. Pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan pilihan pembayaran kalau nggak salah. Pemilihan metode pembayaran. Nah, jadi jangan dikurang-kurangin ya, bahaya nih kalau dikurangin dan ketemu prop Senin, bahaya. Oke, itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini tabel-tabel seperti ini monokrom aja ya. Oke, berikutnya
ini sudah betul. Biasanya lambang rho-nya suka salah, tapi ini sudah betul. Nah, ini tolong diperbaiki lagi ya, ini masih salah. Lambang ini bukan P ya, tapi rho. Bukan P itu salah. Yang betul itu adalah tadi yang seperti yang di atas lambangnya P seperti itu, tolong diperbaiki ya. Nah, seperti ini tadi sudah betul. Mana sih? Nah, kayak gini ya. Kayaknya udah. Selebihnya nanti tolong direvisi aja, dan nanti mungkin masih ada beberapa yang perlu perlu revisi minor ya. Tapi silahkan diselesaikan dulu aja daftar revisian yang ini. Selamat mengerjakan, semangat.